Sahabat Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Dia terkenal sangat kaya dan dermawan. Dia banyak menyumbangkan harta bendanya untuk menegakkan panji-panji Islam. Sifatnya sangat lemah lembut. Dia juga merupakan salah satu menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ia adalah khalifah ketiga umat Islam setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek yang keempat, yaitu Abdul Manaf. Dari sisi ibu, nasab keduanya bertemu pada Urwah binti Quraiz. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada 47 tahun sebelum hijrah. Usianya 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dilahirkan di Taif, daerah subur di kawasan Hijaz. Jalan kehidupannya berubah ketika dadanya tiba-tiba disesaki rasa cinta kepada Ruqayyah binti Muhammad. Ia telah mengenal keutamaan gadis itu dan kemuliaan serta kejujuran ayahnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kedukaan memenuhi dadanya saat mendengar gadis pujaannya itu dinikahi oleh Utbah bin Abi Lahab. Dalam keadaan duka, ia bertemu dengan bibinya, Su'dah binti Quraiz, yang memberitahukannya tentang kemunculan seorang nabi yang akan menghapus penyembahan berhala dan menyuruhkan ibadah kepada Rob yang Maha Esa. Su'dah memujuk Utsman agar mengikuti agama sang nabi. Utsman kemudian menemui Abu Bakar dan menyampaikan kabar yang disampaikan bibinya. Abu Bakar berkata, "Perkataan bibimu dan kabar yang dikatakannya itu benar, wahai Utsman. Engkau laki-laki yang pandai dan bijaksana. Kebenaran tidak akan tersembunyi darimu dan tidak akan dibiaskan oleh kebatilan. Tidakkah kau memperhatikan berhala-berhala yang disembah oleh kaum kita ini? Bukankah mereka itu hanyalah bebatuan yang bisu, tuli, dan buta?" "Benar," jawab Utsman. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, kabar dari bibimu itu telah menjadi kenyataan. Allah telah mengutus Rasulnya yang ditunggu-tunggu. Ia membawa agama yang benar bagi seluruh manusia." Utsman bertanya, "Siapa dia?" "Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib," jawab Abu Bakar. Utsman bertanya lagi, "Muhammad yang digelari As-Shadiq Al-Amin?" "Ya, dia orangnya," jawab Abu Bakar. Utsman pun berkata kepada Abu Bakar, "Maukah engkau menemaniku untuk menemuinya?" Abu Bakar pun menjawab, "Baiklah, aku akan mengantarmu." Keduanya beranjak pergi menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memandang Rasulullah dan mendengar suruhannya, hati Utsman dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Ia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena keislamannya, Utsman mendapat penentangan yang keras dari kaumnya, Bani Abdu Syams, khususnya dari pamannya, Al-Hakam. Ia berkata kepada Utsman, "Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu demi agama yang baru?" "Demi Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu hingga engkau meninggalkan agamamu." Utsman menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini. Aku juga tidak akan berpisah dari nabiku sepanjang hayat di kandung badan." Karena tekanan yang demikian keras dari kaumnya itulah yang menyebabkan Utsman hijrah bersama keluarganya ke Habasyah. Istri pertama Utsman adalah Ruqayyah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman menikahi Ruqayyah setelah mendengar kabar bahwa gadis pujaannya itu telah diceraikan oleh suaminya karena benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ruqayyah wafat pada 2 Hijriah karena sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkannya dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kultsum. Dari pernikahan Utsman dengan Ruqayyah, darinya Utsman memiliki anak yang bernama Abdullah yang meninggal pada usia 6 tahun. Sedangkan pernikahannya dengan Ummu Kultsum binti Rasulullah, Utsman tidak memperoleh keturunan. Ummu Kultsum wafat pada tahun ke-9 Hijriah. Pada masa jahiliyah, ia disebut dengan nama panggilan Abu Amr. Setelah masa Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah, yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah. Ada pula yang menyebutkan, di masa jahiliyah Utsman sering dipanggil Abu Laila, karena kelembutan dan keramahannya kepada sesama. Julukannya yang paling terkenal adalah Zunnurain, sang pemilik 2 cahaya. Itulah julukan yang paling disukainya. Julukan itu diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendapat julukan itu karena keutamaannya menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum.
Pada saat Perang Tabuk melawan Romawi, Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1.000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang, termasuk untuk kemaslahatan umat Islam. Utsman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan umat Islam. Pada saat itu, di Madinah hanya ada satu sumur yang mengeluarkan air. Sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini. Kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah lantas menyuruh kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air dan sumur tersebut. Beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur milik Yahudi itu dan mewakafkannya untuk umat Islam, maka kelak ia akan mendapatkan minuman di surga, sebanyak air dalam sumur tersebut. Utsman bin Affan langsung mendatangi seorang Yahudi pemilik sumur tersebut usai mendengar seruan Rasulullah. Ia bernegosiasi dengan pemilik sumur tersebut. Setelah terjadi diskusi yang panjang, akhirnya pemilik sumur tersebut bersedia menjualnya dengan harga 12.000 dirham. Namun harga itu tidak untuk semuanya, tetapi hanya separuh saja. Artinya, kepemilikan sumur tersebut bergantian. Sehari dimiliki Utsman, sehingga umat Islam bebas mengambil air pada hari itu. Sementara hari berikutnya untuk Yahudi. Ketentuan seperti itu berlaku hingga hari-hari selanjutnya. Kondisi demikian berjalan beberapa saat, hingga akhirnya seorang Yahudi pemilik sumur tersebut menawarkan kepada Utsman untuk membeli secara penuh. Utsman mengeluarkan 8.000 dirham lagi dari kantongnya untuk melunasi harga sumur tersebut. Dengan demikian, sumur tersebut sudah dimiliki Utsman secara penuh. Sumur ini lantas diwakafkan sehingga umat Islam bebas mengambil air kapanpun mereka butuh. Sumur tersebut dikenal dengan sumur Roma. Bahkan sampai hari ini, sumur wakaf Utsman itu masih mengalir. Sumur itu menjadi satu-satunya sumur pada zaman Rasulullah yang masih mengeluarkan air hingga hari ini, selain mata air dari sumur Zam-Zam.